Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. jadi saya Melalias Rahmanandita dari angkatan 2020 dan Kak Naila Cantika dari angkatan 2019 eh, mau membuat video tentang daily rutin keseharian anak FK dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Silahkan Kak Naila. Oke, jadi disclaimer dulu. Sebenarnya title anak FK itu nggak bikin keseharian kita itu beda sama anak SMA atau bahkan anak SD atau bahkan anak playgroup. Entahlah. Kamu sendiri ngerasa beda nggak sih? Enggak, sama aja kayak orang-orang di umumnya ya nggak sih? Ya mungkin kalau yang anak FK tuh ngebedainnya itu kita itu kayak anak SMA yang full day. Di sementara di anak fakultas lain mereka nggak full day. Iya benar-benar. Terus kayak jam belajarnya juga mungkin beda ya. Iya, dan Tiap kita jarang ada tugas. Enggak sih, itu blok satu pasti banyak tugas, tapi yang blok-blok selanjutnya nggak ada tugas. Enggak sih, ada, cuman ya nggak terlalu parah banget kayak fakultas-fakultas lain yang selalu ngeluhin tugas. Kayaknya paling paling dikit, tapi setiap minggu ada tugas nggak sih? Cuman bikin laporan doang. bikin. Biasanya aku tidurnya tuh cepat. Nggak tahu karena aku suka tidur. Jadi aku tidurnya tuh cepat. Terus abis itu nanti tengah malam biasanya aku bangun. Aku punya peliharaan. Terus peliharaanku tuh biasanya tidur sama aku. Oh, Nah, terus dia pasti setiap tengah malam, kalau nggak ada makanan di tempat makannya, dia bakal ngeong-ngeong keras banget. Bagaimana lah hariku dimulai? Terus selama kulon, aku aku nggak pernah mandi pagi. Aku mandinya pagi menjelang siang. Setelah kuliah, apakah kamu juga seperti itu? sama kok. Terus kuliah dimulai jam Apa? berapa? Kuliah kalau hari Senin kan pasti jam 8. Sebenarnya hari-hari biasa juga selalu jam 8 sih kuliahnya dimulai kalau on schedule dan baru selesai kayak jam setengah 4. Seharusnya kalau on schedule semuanya dari Senin sampai Jumat Mm-mm. kayak gitu. Terus Udah. kuliah, kalau lagi nunggu kuliah atau lagi reschedule ngapain? Tentu saja karena ini kulon aku tidur. Tapi misalnya misalnya aku nggak kulon, kayak masih offline sebelum datangnya corona, karena rumahku tuh jauh dari kampus, perjalanannya bisa sampai 45 sampai 1 jam. Jadi aku memutuskan untuk ke perpustakaan FK. Dan itu adalah favorit place aku selama di FK. Nggak tahu ya, karena dia dingin dan Hmm, sepi. Nggak sepi, bukan sepi, maksudku dia kayak sunyi senyap gitu. Aku suka. belajar di perpus. Nggak belajar, aku tidur. Tidur numpang Serius, tidur. biasanya aku tidur pakai pakai alasnya tuh atlas anatomi. Biar siapa tahu nyerah kan kita nggak tahu ya. Iya, itu dia. Terus terus jam belajar gimana? Ngatur jam Jam belajar. belajar, jujur, tau nggak sih, ini adalah fun fact. Jadi waktu itu kan aku dosen pembimbing akademikku tuh dokter Nathan. Nah, terus waktu aku masih semester 1, waktu awal maba banget, minta tanda tangannya dokter Nathan dari 3 KRS. Mm-mm. Printnya tuh tiga kertas gitu loh. Terus dokternya tuh nanya, SKS itu apa? Terus aku ya bilang lah, sistem kredit semester dok. Terus dokternya bilang, iya apa? Ya jadi gini gini gini. Terus cuman mau ditandatanganin satu doang sama dokternya tuh. Kami tuh bertiga waktu itu. Jadi kami bertiga sama temanku dua lagi kan. Cuman ditandatanganin satu doang. Terus abis itu dokternya tuh kayak kekeh harus cari tahu apa itu SKS. Aku tuh sampai nanya dokter Nurul waktu itu. Hmm. Aku nanya dokter Nurul yang lagi jalan mau ke rapat, gak tahu kenapa berani banget aku berhentiin dokternya. Terus dokternya juga bingung jawabnya gimana karena jawaban kami itu sebenarnya udah bener. Terus habis itu sama nanya kakak tingkat juga.
Terus kakak tingkatnya tuh juga bingung harus jawab apa. Terus abis itu pas H-1 mau dikumpulin, akhirnya kita minta lagi kan sisa 2 tuh yang belum ditandatanganin sama dokter Nathan. Terus akhirnya kita ketemuin lagi sama dokternya masih nanya dong SKS itu apa. Terus kita masih bilang kayak gitu lagi. Terus ternyata dokternya itu suruh kita nyari satu SKS itu berapa kali tatap muka, berapa kali ini kayak gitu. Terus akhirnya aku menemukan bahwa misalnya kita satu SKS itu sama dengan harus satu jam belajar mandiri masing-masing. Jadi misalnya kamu berapa nih SKS-nya semester 1? 21. 21. Berarti kamu harus belajar selama seminggu itu 21 jam selama seminggu. Terus 21 dibagi 7 itu kan satu minggu ada 7 hari. Berarti minimal satu hari itu 3 jam kita harus belajar mandiri. Seperti itu. Jadi Ya, aku nggak mau ngasih tahu gimana cara aku belajar mandiri, cuman jadi kakak belajar mandiri setiap harinya 3 jam gitu. enggak, itu adalah waktu idealnya. Tapi misalnya aku belajar mandiri, jujur ya aku belajar mandiri nggak setiap hari. Kadang 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 nggak belajar sama sekali. Kadang aku belajar. Tapi paling paling lama rekor paling lama aku satu hari bisa 6 jam. Itu pun kalau aku rajin. Kalau tidak, ya aku nggak belajar. Karena itu berdasarkan mood. Kalau kamu gimana? Sama, belajar yang sesuai mood, suka-suka aja kapan. Ya kan? Ya kan? Jadi benar-benar Enggak ini sih? dari rutin kita basic banget ya sebagai anak Iya. FK, bener-bener yang santai aja. Nggak tahu tapi ya nilainya ntar bakalan bakalan santai juga apa Nilainya bakalan dia. cuman kalau ujian nggak sesantai itu nggak sih kita, kamu kan Iya, pernah bener. ya kan kalau ujian bilang ambis juga ambis kalau waktunya Ya, ujian. Cuman kalau hari-hari biasa biasa aja juga. Nah, kalau daily rutin dari kita berdua dari anak FK sebagai maba dan mahasiswa yang udah lumayan lama, eh, gitu-gitu aja, biasa aja kayak sama kayak anak-anak kuliah lain. Kalau buat kita santai aja sih, ya kan kak? benar. Ya enjoy gitu. Ya, Sekian deh dari rutin dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah.